Periode kedua dinasti Abbasiyah, awal disintegrasi. Periode kedua dinasti Abbasiyah berlangsung dari tahun 847 sampai 946 Masehi atau selama 99 tahun. Dipimpin sebanyak 13 khalifah. Periode ini dikatakan sebagai awal kelemahan dinasti Abbasiyah. Banyak daerah kecil yang berusaha melepaskan diri dan tidak mampu diatasi. Periode disintegrasi ini ditandai dengan menurunnya kekuasaan khalifah di bidang politik karena dilanda perpecahan. Politik sentral khalifah telah berpindah ke daerah-daerah. Pemerintahan Daulah Abbasiyah banyak melakukan tindakan yang tidak menyenangkan rakyat, yang mengakibatkan rakyat menjauhkan diri dari pemerintahan pusat dan mendirikan pemerintahan kecil di daerah. Akibatnya, kekuasaan sentral pusat menjadi hilang peranannya. Jika tidak ingin dikatakan lumpuh, maka khalifah hanya sebagai lambang belaka. Akibat dari itu semua, Khalifah Abbasiyah yang lemah meminta bantuan kepada dinasti yang kuat di daerah untuk membantunya mengatasi tekanan sultan yang telah terlebih dahulu masuk dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah, yaitu orang-orang Turki. Sejarah masuknya orang-orang Turki ke dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah diawali dari kebijaksanaan Al-Ma'mun yang menunjuk saudaranya Al-Mutasim menjadi khalifah sepeninggal beliau. Ketika itu orang-orang Persia tidak setuju karena mereka berkeinginan agar Al-Ma'mun mengangkat anaknya yang bernama Abbas menjadi khalifah. Hal itu tidak diinginkan Al-Ma'mun. Akhirnya Al-Mutasim diangkat Al-Ma'mun menjadi khalifah menggantikannya. Setelah Al-Muqtasim naik tahta, dia memindahkan ibu kota Daulah Abbasiyah dari Baghdad ke Samara, kira-kira 95 km ke arah hulu sungai Tigris dengan membangun istana dan asrama-asrama tentara yang akan menampung 250.000 tentara. Dan sebagian dari kota yang dibangunnya itu diberikannya kepada kepala-kepala suku Turki. Pilihannya jatuh kepada orang-orang Turki karena dia sendiri atau ibunya berasal dari Turki. Untuk memperkuat pemerintahannya, maka dibentuklah tentara reguler yang terdiri dari orang-orang Turki yang berasal dari para budak. Orang Turki yang terkenal jiwa militernya semakin hari semakin memperlihatkan prestasi mereka dalam bidang militer. Akibatnya, pangkat-pangkat tertinggi dalam kemiliteran diberikan kepada mereka, sehingga secara perlahan-lahan tentara Arab dan Persia semakin terdesak ke belakang. Begitu besarnya peranan orang-orang Turki tersebut dalam pemerintahan Daulah Abbasiyah menyebabkan tentara dari unsur Arab dan Persia terpaksa mencari jalan keluar untuk mendirikan kerajaan-kerajaan kecil yang terbebas dari pemerintahan pusat. Peranan yang dimainkan orang-orang Turki pada pemerintahan setelah Al-Muqtasim sudah sedemikian besar dan sulit dibendung. Para perwira-perwira Turki sudah memegang jabatan yang langsung berada di bawah khalifah. Khalifah Al-Mutawakkil misalnya berusaha untuk membatasi peranan orang-orang Turki. Ia juga menentang paham Mu'tazilah yang sebelumnya menjadi ideologi negara. Al-Mutawakkil membebaskan orang-orang Ahlus Sunnah yang dipenjarakan pada periode pertama, seperti Imam Abu Hanifah yang dipenjara di era penguasa Al-Mansur, dan Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara selama 30 bulan oleh Khalifah Ma'mun. Para imam itu bebas setelah Khalifah Al-Mutawakkil menjalankan kekuasaan. Sementara itu, kondisi ekonomi yang awalnya sangat melimpah dan kaya mulai mengalami penyusutan karena banyaknya pengeluaran, khususnya keharusan memberi gaji
atau upah yang besar untuk tentara Turki. Untuk itu, Khalifah Al-Mutawakkil melakukan usaha perbaikan ekonomi. Ia menangguhkan pembayaran pajak tanaman hingga tanaman tersebut matang. Akan tetapi, sebelum kebijakan ini menjadi sebuah tradisi atau kebijakan, Khalifah Al-Mutawakkil telah dibunuh atas kerja sama orang Turki dengan putranya sendiri, Al-Muntasir. Hal tersebut bisa terjadi, kemungkinan karena lemahnya khalifah atau karena banyaknya jabatan strategis yang telah mereka duduki. Perlu ditegaskan bahwa jabatan kekhalifahan itu tidak diambil oleh orang-orang Turki, karena mereka memandang bahwa jabatan kekhalifahan itu adalah hak suci orang-orang Arab. Sehingga jika jabatan itu diambil alih, maka dunia Islam akan hancur. Itulah sebabnya jabatan khalifah tetap mereka berikan kepada orang Arab Bani Abbas, walaupun sebagai simbol belaka. Sementara orang Turki menduduki jabatan di bawah jabatan khalifah.